hari-hari terakhir atau bulan-bulan terakhir bumi seperti mau kiamat. Betulkah kita sekarang ini sudah di akhir zaman? Dihitung-hitung tidak ada apa-apanya dibandingkan nikmat-nikmat Allah yang tak terhingga. Maka kita ucapkan, tetap kita ucapkan alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihah. Alhamdulillah ala kulli hal. Kemudian salawat dan salam kita, ayo sama-sama Bapak Ibu, ayah bunda, adik-adik sekalian, kita sampaikan untuk kekasih Allah, kekasih kita juga, qudwatun hasanah lana jami'an ila yaumil qiyamah, Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, akramanallah jami'ana. Hari-hari terakhir atau bulan-bulan terakhir bumi seperti mau kiamat. Mungkin untuk kita kurang begitu terasa, tetapi dampaknya sudah mulai terasa. Kondisi pada hari ini di mana-mana negara di Asia Tengah, di Timur Tengah, di Afrika, di Eropa, di Amerika, benua Australia sedang mengalami bencana-bencana besar yang bertubi-tubi. Bukan bencana kecil. Banjir-banjir besar ketinggian 2, 3, 4 sampai 7 meter. Bahkan ada satu negara yang sudah lebih 2 bulan banjir besar berturut-turut seperti China. India mengalami petaka banjir besar, Pakistan, banyak negara-negara kalau kita sebutkan satu persatu. Di Eropa juga mengalami seperti bumi terbakar, California seperti terbakar, Australia, ibarat Allah yang kami muliakan, Indonesia, masih Indonesia sebelah timur, mungkin akan merembes juga kemari. Allahu alam apa yang Allah mau dengan bumi kita. Tetapi yang pasti saya ingat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan pengalamannya waktu Isra Mi'raj, beliau dalam perjalanan didamping oleh malaikat Jibril, dipanggil-panggil oleh seorang wanita tua yang sangat tua. Wanita ini bersolek menor, wajahnya ketara betul, bersolek dan sangat menor. Wanita ini memanggil, halumma ya Muhammad, halumma ya Muhammad, sinilah Muhammad, sinilah Muhammad, menghampirlah kepada saya, dekatlah dengan saya. Nabi Muhammad tidak menggubris, perjalanan dilanjutkan, tapi dia bertanya kepada malaikat Jibril, apa artinya ini wahai Jibril? Tuanya sudah keterlaluan, tapi tak tahu diri, tak tahu malu, tetap bersolek dan berdandan supaya kelihatan cantik. Kata Nabi Muhammad, kata malaikat Jibril, Muhammad, ini adalah tamthilan tentang kondisi real daripada bumi yang kau huni saat ini. Sudah sangat tua, menunggu hancur saja lagi, menunggu kiamat saja lagi. Tapi makin ke ujung umurnya, makin bersolek dia dengan pemandangan-pemandangan yang membuat orang-orang bodoh, orang-orang yang silau matanya dengan dunia, melihat dunia ini semakin menakjubkan. Bersolek dengan gedung-gedung cantik yang indah, disulap beberapa tempat supaya menjadi tempat pariwisata, dan membuat orang menjadi lupa bahwa ini adalah akhir, ya, akhir daripada kehidupan. Dunia saat ini sangat rapuh, ayah bunda, bapak ibu sekalian, sangat rapuh. Sebentar lagi kita akan menyaksikan, mungkin saja akhir tahun 2020 ini, berbagai macam berita petaka-petaka yang lebih dahsyat yang kita semua tidak inginkan. Tapi baiklah, tema yang dimintakan kepada kita, ternyata apa yang terjadi sekarang ini tidak luput daripada nubuat Nabi Muhammad SAW secara rinci dan lengkap. Rinci dan lengkap. Di dalam hadis Sahih Bukhari Muslim, Nabi pernah menceritakan bagaimana rincinya. Apa kata para sahabat? Beliau dari habis salat subuh, macam kita sekarang barusan ini, langsung naik ke atas mimbar, beliau berceramah. Bukan sampai terbit matahari, Bapak Ibu. Biasanya sampai terbit matahari, lalu sholat sunat syuruk. Bukan sampai duha, tapi ternyata sampai zuhur. Sampai zuhur. Kami fikir pengajian selesai, ternyata gantung. Beliau turun dan mengimami kami sholat zuhur berjemaah. Habis itu beliau naik lagi ke atas mimbar, lanjutkan ceramahnya sampai asar.
Setelah selesai, belum azan berkumandang waktu azan asar, turunlah beliau mengimami kami salat asar. Naik lagi ke atas mimbar sampai tenggelam matahari, barulah selesai. Tidak ada yang berani di antara kami meninggalkan majlis beliau. Pertama, adabnya memang nggak boleh meninggalkan. Yang kedua, saking penting dan gentingnya apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau bercerita tentang apa yang pernah terjadi, dan beliau lengkap merinci apa-apa yang nanti akan terjadi di akhir zaman. Satu hari full. Kalau kita berapa jam rencananya? 1 jam, 2 jam. Mau berapa jam pun kalau dibandingkan dengan Rasulullah seharian full. Tak ada sahabat yang berani meninggalkan majlis. Kalau kita mungkin lebih aja 2 jam, ini udah satu persatu. Rasulullah merinci betul apa yang disampaikannya. Dan demi Allah, wahai Bapak Ibu, saya ketika duduk bersama seorang ulama dunia, satu di antara 40 ulama langka ahli hadis dunia dari Sudan, Syekh Musa'id bin Bashir Ali Al-Husaini As-Sudani. Beliau waktu itu berusia 64 tahun. Saya menamatkan kitab Fathul Bari, syarah Sahih Imam Al-Bukhari dari awal sampai akhir bersama beliau. Mulazamah kami di Jakarta, beliau dari pagi habis subuh sampai jam 10 malam, Pak. Berhentinya cuma sholat dan makan, habis itu lanjut lagi. Kalau bahasa orang kitanya, sampai baraso iku. Dari 250 lebih peserta da'i ulama se-Indonesia dari Sabang sampai Merauke, akhirnya tersisa hanya 35 orang. Itu saking beratnya. Dan alhamdulillah saya salah seorang di antara yang lulus sampai akhir dan dapat sanad Fathul Bari syarah Sahih Imam Al-Bukhari. Nah, di situ kami membedah kitab Ahadithul Fitan, hadis-hadis tentang fitnah akhir zaman. Saat saya membaca, menelusuri dan mentalaah bersama-sama dengan Syekh, kami berbisik-bisik bersama-sama, ini kok sepertinya di zaman kita, hampir seluruhnya di zaman kita. Kami beranikan diri bertanya, dan saya yang bertanya, Syekh, saya terjemahkan aja langsung bahasa Indonesia, Syekh, ini kenapa ada hadis fitnah akhir zaman kok kayak di zaman kita semuanya? Apakah ini kebetulan atau ada nggak zaman yang lain di mana bukan zaman kita dimaksud ada hadis fitnah akhir zaman? Jawaban beliau sangat mengagetkan. Beliau berkata, laula zamanuna nahnu famata. Kalau bukan zaman kita sekarang ini, maka zaman yang mana lagi? Sekaranglah yang dimaksud dengan akhir zaman. Beliau mengatakan begitu. Hanya saja tetap akidah Ahlussunnah wal Jamaah haram hukumnya percaya dengan ramalan kiamat. Ini tetap haram. Kita tidak boleh menerima pernyataan tanggal sekian, hari anu, bulan anu, tahun anu kiamat terjadi. Tolak itu mentah-mentah. Karena Rasulullah pun ketika ditanya oleh malaikat Jibril yang menyamar kapan kiamat, Nabi mengatakan tak tahu. Mungkin yang bertanya lebih tahu daripada saya. Nabi tahu ini adalah malaikat Jibril. Ternyata malaikat Jibril juga enggak tahu. Dan Allah sudah tegaskan dalam Al-Quran, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha. Mereka bertanya kepada engkau, hai Muhammad, tentang kiamat, kapan terjadinya? Katakan, hanya Allah yang tahu. Saya hanya sekedar menyampaikan tanda-tanda. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, untuk kaum muslimin dan muslimah ketahui, tema kita alhamdulillah cukup fokus pada subuh hari ini. Kalau tak salah judulnya 5 fase akhir zaman. Nah, ini fokus nih namanya, bagus. Kalau tidak, saya akan sampaikan dari awal sampai akhir, akhirnya nggak ada yang fokus. Ya, ini bagus. Cara pemberian judul begini bagus. Kalaulah seandainya dekat masjid-masjid, saya kasih tausiah di Tembilahan ini, dekat jarak-jaraknya kira-kira 15 menit, 20 menit, saya akan anjurkan Bapak Ibu semua ikuti serial kajian akhir zaman. Jadi 6 masjid bisa materi seluruhnya tersampaikan, itu baru ideal. Ya. Dan akhirnya di masjid-masjid kedua, ketiga membludak. Dan ini pernah dibuat di Kalimantan. Nggak muat-muat lagi masjid. Kenapa? Yang masjid pertama penasaran, pengen melanjutkan kajian kedua di masjid lain, materi kedua. Lalu pergilah mereka berduyun-duyun ke sana. Di masjid kedua udah ada jamaahnya, tambah jamaah dari masjid pertama, membludak sampai keluar. Lalu saya gantung, lanjut ke masjid ketiga, materinya nyambung.
Dua kelompok jamaah ini berdatang ke sana, jalan di stop, jalan ditutup. Begitu akhirnya sampai, cukup repot polisi Pak. Tapi itu adalah rekor, di mana jamaah makin lama makin penuh, puluhan ribu. Masya Allah, ini pengalaman yang cukup serius. Baik, mari perhatikan ayah bunda yang kami cintai. Pertanyaan pertama sebelum saya menulis di papan tulis. Nulis ya. Bismillah ya. Nanti saya akan coba nulis seberapa mampunya pakai tangan ini. Karena saya nggak pandai nulis pakai tangan kiri. Entah kemana-mana hasil tulisannya nanti. Udah ada yang terlatih untuk mengingat tulisan saya. Ya. Baik, dia masalahnya pakai gambar Ustaz. Pakai gambar. Baik Bapak Ibu, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, saya bertanya dulu. Adakah di antara Bapak Ibu yang ingin bertanya? Ada enggak gitu? Betulkah sekarang ini kita sudah di akhir zaman? Kalau tidak ada, saya yang bertanya pada ayah ibu, pada Bapak Ibu semuanya. Betulkah kita sekarang ini sudah di akhir zaman? Betul. Dari mana tahu? Dari ceramah Pak. Kalau yang rajin mendengarkan ceramah-ceramah serial tentang akhir zaman, baik saya yang menyampaikan, baik Ustadz Ihsan Tanjung yang menyampaikan, baik Ustadz Rahmat Baikuni yang menyampaikan, baik Ustadz Abdul Khalik atau Ustadz Abu Fatih Al-Adani yang menyampaikan untuk Indonesia ya, maka Bapak Ibu sudah tidak ragu lagi. Ini benar-benar real, ini benar-benar nyata akhir zaman. Ini benar-benar nyata akhir zaman. Cukup beberapa contoh dalil saja yang tidak terbantahkan ini. Siapa yang mau coba membantah, coba saja kalau berani. Pertama, ketika Nabi ditanya malaikat Jibril kapan kiamat, Nabi menggeleng tak tahu dan menyatakan memang saya tak tahu. Tapi ketika ditanya, didesak, ada nggak tanda-tanda ciri bahwa kiamat sudah sangat dekat ayat Muhammad? Ada kata Nabi. Apa itu? Arab mendadak menjadi kaya raya dan mereka saling berlomba-lomba antar sesama mereka membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi pencakar langit. Dan itu terjadinya hanya di zaman kita sekarang. Betul tidak? Mana ada gedung zaman Nabi Muhammad SAW. Arab dulu masih namanya Jazirah Arabia sebelum minyak bumi ditemukan. Kita tahu kondisi Arab pada masa itu miskin luar biasa. Tapi ketika minyak bumi ditemukan di Arab, Arab pun pecah menjadi 6 negara. Yang terkayanya adalah Qatar. Yang kedua adalah Bahrain. Yang ketiga Kuwait. Yang keempat Uni Emirat Arab. Yang kelima baru Arab Saudi. Yang keenam Oman. Masing-masing negara ini sekarang sedang gila-gilaan berlomba-lomba. Tapi kayaknya masa berlomba-lomba itu sekarang gara-gara virus ini hancur semua sekarang ekonominya. Baik kaum muslimin yang kami muliakan, membangun gedung-gedung yang tinggi. Jangan heran melihat Arab Saudi sekarang. Lihat apa yang dibangun oleh Arab Saudi di Mekkatul Mukarramah. Apa yang mereka bangun di Madinatul Munawwarah. Bagaimana ibu kota Riyadh mereka, bagaimana Jeddah mereka. Menakjubkan Pak. Tapi itu belum apa-apa dibandingkan negara sebelahnya, itu Kuwait. Kuwait membuat minder semua negara besar di Eropa pembangunannya. Cuman Kuwait harus angkat tangan dibandingkan dengan negara sebelahnya Bahrain, dianggap sebagai surga dunia. Bahrain menyulap kota-kotanya menjadi kota-kota, menjadi pusat pariwisata kelas internasional dengan hotel-hotel mencakar langit. Tapi Bahrain harus angkat tangan dibandingkan dengan Uni Emirat Arab di sebelahnya. Uni Emirat Arab, saya pernah berdakwah ke sana 6 hari atas undangan duta besar di situ. Dan kaum muslimin yang kami muliakan, kami dibawa di Dubai, bukan Dubai, sebelum Dubai apa nama kotanya itu? Masya Allah, di sebelah Dubai. Astagfirullahaladzim. Abu Dhabi. Saya di Abu Dhabi dulu, saya diajak ke hotel bintang 7 Pak. Dengar ada pula hotel bintang 7, tapi luar biasa bentuknya. Kalau bintang 7 yang di Abu Dhabi, Allahumma salli ala Muhammad, kayak emas semua. Saya ditawarkan minum kopi dari hotel itu. Saya dan istri menolak, dan guide saya mengatakan untung Ustadz menolak. Kenapa? Satu cangkir kopi itu, satu cangkir ini, kopi itu harganya 5 juta rupiah. Untung Ustadz menolak. Kalau sempat Ustadz iya kan, bocor kantong kami gitu.
Ternyata di atas kopi itu mereka serakkan serbuk yang terbuat dari emas murni yang dapat larut dalam lambung. Untuk apa? Besok keluarnya sama-sama kuning dengan kuning yang lain. Untung saya katakan enggak, cuma numpang foto doang. Di situ ada mesin ATM waktu itu ya, mesin ATM yang ternyata kalau dimasukkan kartu orang sana, itu yang keluar bukan duit, tapi yang keluar adalah batangan-batangan emas. Masya Allah ya. Kaum muslimin yang kami muliakan, kami dibawa ke Dubai. Di Dubai di situ ada tower Burj Khalifa, tower tertinggi di dunia ya, gedung tertinggi di dunia. Awan saja sampai seliweran sekitar pinggang gedung. Semula saya agak on sedikit, agak bodoh sedikit gayanya, memang bodoh. Saya bertanya, itu awan, itu gedung terbakar? Kata yang gaib, bukan. Itu adalah awan. Awan melingkari pinggang gedung. Masya Allah tingginya. Ternyata wahai kaum muslimin, ini 2018 ya, waktu saya ke sana itu 2018. Ternyata apa kata konsulat jenderal di Dubai kepada saya, konsulat jenderal Indonesia, Ustaz ini hadiah untuk Ustaz. Ternyata beliau menghadiahkan buku sejarah Arab, baik itu berbahasa Arab dan terjemahnya bahasa Inggris. Buku berbahasa Arab, full color, full warna, sejarah Arab dari awal sampai akhir, sampai sebatas tahun itu. Saya buka halaman-halamannya. Halaman pertama Pak, gambar kondisi orang Arab di bawah 1969. Penggembala ternak menghalau ternaknya dengan tongkat, sementara dia hanya pakai baju rompi tanpa pakaian dalam, kaos dalam tanpa baju dalam, berarti telanjang dada. Sementara saya lihat kakinya tidak pakai sendal. Terkejut saya. Buku itu masih ada di rumah. Kenapa? Ada hadis Nabi mengatakan, ciri sangat dekat kiamat denganmu adalah bila engkau menyaksikan penggembala ternak yang miskin, tidak beralas kaki, bertelanjang dada, mereka benar-benar miskin, tiba-tiba mereka menjadi kaya raya dan sangat berkuasa, lalu mereka saling berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi. Fotonya nampak di situ oleh saya. Allahu Akbar. Maka jarak zaman antara engkau dengan kiamat sudah sangat dekat, kata Rasulullah. Inilah dia zaman yang maksudnya Rasulullah, zaman kita ini sekarang. Menjelang saya berangkat, konsulat jenderal itu mengatakan kepada saya, Ustaz, di Dubai ini 2019 ya, maaf saya katakan tadi 2018, saya ke sana itu Februari 2019. September 2019 ini akan dimulai pembangunan di Dubai ini, pembangunan gedung tertinggi nomor 1 di dunia. Setelah Arab Saudi di Jeddah merancang pembangunan Kingdom Tower yang ketinggiannya 1,2 km. Sementara Burj Khalifa hanya 878 meter. Karena ada yang akan menyaingi, maka Dubai bertekad membangun gedung yang lebih tinggi daripada itu. Geleng kepala saya. Belum lagi selesai yang di mana? Yang di Jeddah ini udah mau dibuat yang lebih tinggi lagi. Ya sudahlah, intinya ketemu kita dengan hadis Nabi mengatakan, kamu saat itu sudah ada di masa-masa genting, akan banyak terjadi petaka-petaka besar kalau kondisi itu sudah kamu temukan. Ya sekarang sudah dimulai Pak. Saya yakin COVID-19 itu adalah tabuhnya. Pong, COVID-19 menyebar, ekonomi hancur seluruh dunia. Mulailah berbagai macam krisis terjadi. Dan sebentar lagi akan terjadi peperangan antar negara Pak. Di berbagai negara sedang mempersiapkan senjata-senjata perang. Hampir seluruh negara, termasuk Indonesia, juga sedang mempersiapkan alutsistanya. Menhan Prabowo mengerti sangat dunia ke depan tidak akan aman-aman saja. Maka beliau menganggarkan anggaran yang besar dengan kesepakatan Jokowi untuk membeli alutsista pertahanan Indonesia. Ini sekarang luar biasa. Untuk Asia Tenggara, Indonesia adalah terkuat. Bahkan militer Indonesia lebih kuat daripada Israel saat ini, lebih kuat daripada Australia saat ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Cuma masalahnya adalah ini akan merata di mana-mana karena krisis ekonomi, ya. Orang akan terpancing dan terpincut untuk perang. Dan ini juga Nabi menyebutkan. Mungkin satu lagi cukup sebagai satu lagi dalil terakhir bagi saya kepada ayah bunda semua. Nabi mengajak Muadz bin Jabal jalan-jalan ke Tabuk. Jalan-jalan ke Tabuk. Sebuah kawasan yang gersang sekali,
Puanas. Bukan panas Pak, tapi Puanas. Ada lembahnya juga di situ. Apa kata Rasulullah kepada Muadz? Hai Muadz, kau perhatikan baik-baik daerah ini ya. Ini Tabuk. Kalau seandainya daerah ini sudah turun salju, hati-hati kau. Jarak antara ubun-ubun engkau dengan terjadinya kiamat sudah sangat dekat, hai Muadz. Tabuk itu, wahai Bapak Ibu, antara Madinah dengan ibu kota Riyadh. Kalau dari Madinah tuh Munawwarah bawa mobil kita lebih kurang 8-10 jam lah nyampe kita di Tabuk. Tahu enggak Bapak Ibu, Tabuk itu sekarang sudah berbungkus salju setinggi 1 meter lebih. Berarti apa yang digambarkan Rasulullah SAW sekarang kita yang menyaksikannya. Kalau ada yang masih yakin percaya kiamat masih lama, maaf, dia sudah silau dengan dunia dan tertipu oleh dunia menganggap kiamat masih lama. Tapi ada kabar baik insyaallah. Kabar baiknya adalah kiamat itu takkan pernah terjadi di zaman kita. Maksudnya apa? Allah akan wafatkan dulu kita serentak insyaallah taala. Masuk kita pembahasan 5 fase akhir zaman. Sekarang perhatikan ke papan tulis kita. Sayangnya papan tulisnya memaksa saya harus duduk. Ibu-ibu mudah-mudahan bisa ya melihat papan tulisnya, kelihatan ya. Tapi tulisannya nggak tahu lah ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. 5 fase. Perhatikan Bapak Ibu. Ternyata kondisi kita saat ini kita sudah ada di penghujung fase keempat. Di fase kelima, disitulah nanti Islam akan kembali memimpin seluruh dunia. Di fase keempat ini kita sedang tidak memiliki kekuatan dan kekuasaan di mana-mana di muka bumi ini. Ini fase keempat. Bismillah. Allahu Akbar. Saya buat ini dengan sebutan, dengan istilah star. Starnya apa? Dari sejak Allah utus Muhammad bin Abdullah sebagai nabi dan rasul terakhir, ya, sampai kepada finish. Finishnya kapan? Finish yaitu berakhirnya fase kelima disebabkan terjadinya tanda besar kiamat yang ketujuh. Tanda besar kiamat yang ketujuh ini finish ya. Di sini habis seluruh orang Islam. Ingat, Nabi mengatakan menjelang hari kiamat. Serius nih. Sampai pegel nih tangan. Nggak apa-apa ini, Masya Allah, mujahadah panitia. Tapi saya merasa nggak enak ya. Oke. Saya rasa enggak apa-apa, taruh aja di bawah, enggak apa-apa. Insyaallah, enggak apa-apa. Ya. Enggak tega juga, pasti penat, paling-paling kuatnya 5 menit. Saya bisa sejam lebih. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Seperti ini saja insyaallah. Enggak apa-apa. Jadi kita bisa fokus. Rasulullah bersabda, sebelum kiamat besar, kehancuran alam semesta akan terjadi terlebih dahulu 10 tanda besar kiamat. 10 tanda besar kiamat ini, kata Rasulullah, mirip dengan 10 butir-butiran marjan, yang setiap satu butiran marjan itu ada bolongan yang tembus dari bawah sampai ke atas. Nah, dimasukkan tali ke dalam bolongan itu sehingga satu marjan dengan batu marjan yang lain terhubung oleh tali di tengah-tengahnya. Di bagian bawah, bagian paling bawah daripada tali dikasih simpul sehingga tertahanlah butiran-butiran itu karena ada simpul tadi. Paham Bapak Ibu? Kayak butiran tasbih ya, tertahan. Yuqta'u silk, ketika simpul tadi digunting, diputus, apa yang terjadi? Meluncurlah ke bawah butiran yang pertama. Butiran kedua gimana? Ngikut apa tidak? Ngikutnya langsung atau lambat-lambat? Langsung. Yuqta'u silk, ketika simpulnya digunting,
maka keluarlah butiran pertama, menyusul yang butiran kedua, ketiga, keempat. Artinya jaraknya dekat-dekat. Nah, saya menyampaikan tadi, ternyata kita umat Islam dari 10 tanda besar kiamat hanya diizinkan Allah menyaksikan sampai tanda besar kiamat yang ke-7 saja. Sementara tanda besar kiamat yang ke-8, 9, 10 ini yang tersisa hidup di muka bumi adalah orang-orang yang sama sekali tak ada iman kepada Allah, tak kenal Allah. Mereka lah yang menjalani sisa hidup. Nabi mengatakan setelah habis umat Islam dari dalam peristiwa tanda besar kiamat yang ke-7 ini, orang akan menjalani hidup hanya 40 tahun saja lagi setelah itu. Hanya 40 tahun saja lagi setelah itu. Di hadis yang lain 1 atau 2 generasi. Sementara dalam ilmu sosial, 1 generasi itu adalah 25 tahun sejak orang lahir sampai dia menikah. Dalam pernikahannya lahir anak lagi, berarti generasi baru muncul. Nah, 1 atau 2 generasi, kalau 25 kan 50 tahun. Nabi mengatakan dalam hadis yang jelas 40 tahun jaraknya setelah ini. 1 atau 2 generasi, paling lama 50 tahun, berarti nyambung tuh hadis, pas. Baik, berarti apa itu tanda besar kiamat yang ke-7? Tanda besar kiamat yang ke-7 adalah angin lembut yang berbau wangi kesturi. Wangi kesturi. Ini adalah kesturi. Ini kesturi. Kesturi adalah wewangian angin surga. Ini wewangian yang paling dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah bersabda, nanti angin yang berbau wangi kesturi berhembus dari negeri daratan Yaman. Angin ini dengan cepat membungkus bumi. Siapa saja di muka bumi ini ada orang-orang yang beriman kepada Allah, walaupun imannya hanya seujung kuku. Di mana saja orang itu berada, walaupun dia ada di puncak gunung, angin itu akan sampai kepadanya. Ada dia di lembah, ada di gua, ada di pulau, angin itu akan sampai kepadanya. Ketika orang-orang beriman ini tersentuh oleh angin lembut tersebut, dia lembut, sejuk, berbau wangi kesturi, tersentuh orang tersebut oleh angin itu, terhirup olehnya, di tempat itu saat itu juga dia langsung tergeletak meninggal dunia. Dengan kejadian ini serentak seluruh orang Islam yang ada iman di dadanya kepada Allah meninggal dunia, serentak meninggal dunia dalam peristiwa tanda besar kiamat yang ke-7. Sekarang paham? Setelah ini tak ada lagi orang yang kenal dengan Allah yang masih tersisa hidup. Mereka adalah manusia-manusia yang sama sekali tidak beriman dan tidak kenal dengan Allah. Hidup mereka bagaikan binatang. Mereka lah yang menyaksikan tanda besar kiamat yang ke-8, 9 dan 10, dan kiamat terjadi untuk mereka. Makanya saya katakan tadi, kita insya Allah umat Islam tak akan pernah menyaksikan kiamat besar, kehancuran alam semesta itu, sebab Allah wafatkan dulu kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Kabar gembira apa tidak itu? Jadi jangan cemas, kiamat tidak akan pernah kita saksikan kecuali ada di antara kita, dan semoga Allah melindunginya, ada di antara kita gagal menyelamatkan dan mempertahankan iman saat Dajjal nanti muncul. Baru dia termasuk orang yang tak akan mati dalam peristiwa tanda besar kiamat ke-7. Berarti dia akan menyaksikan tanda besar kiamat ke-8, 9, 10. Sebab dia kafir dan murtad, percaya dengan gombalan Dajjal yang mengklaim dan mengaku-ngaku dirinya adalah Tuhan Rabbul Alamin. Sayangnya kata Rasulullah SAW, Nabi mengatakan ketika Dajjal itu muncul nanti, 2/3 dari umatnya akan sujud menyembah Dajjal. Hati-hati Pak. Makanya setiap Nabi dan Rasul khawatir betul dengan kemunculan Dajjal. Setiap Nabi dan Rasul memperingatkan kepada kaumnya, hati-hati Dajjal nanti akan muncul. Dan yang paling rinci menceritakan Dajjal itu adalah Rasulullah SAW. Jadi nanti kalau seandainya Bapak Ibu tak sempat lagi jumpa saya, tak ada waktu lagi nak berjumpa dengan saya, di pengajian yang lain ada nggak yang judulnya tentang Dajjal? Mana panitia yang undang saya? Kalau ada pengajian lain di Timbal Tembilahan ini, kajiannya judulnya tentang Dajjal, ada ya? Nah, di masjid apa itu? Al-Ghulam. Al-Ghulam. Nah, itu kalau Bapak Ibu kan tahu masjid Al-Ghulam, datanglah ke sana. Kalau nggak sempat, buka YouTube. Tapi bagaimanapun lebih greget hadir langsung. Buka YouTube, ada kajian saya menyingkap dan mengungkap rahasia dan fitnah Dajjal.
Bapak Ibu yang kami muliakan, jadi orang-orang yang beriman, walaupun imannya seujung kuku dan Allah masih mengakui dia orang beriman, Allah wafatkan dia berkat berhembusnya angin lembut ini. Jadi ini adalah tanda besar kiamat yang ketujuh. Baik, dari start ke finish, kalian semua, kata Rasulullah, akan menjalani 5 fase sejarah. Fase pertama, fase nubuah. Ini fase pertama, lamanya 23 tahun. Yang memimpin fase pertama ini langsung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Langsung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fase ini pasti berakhir, kata Rasulullah. Saya minta maaf membelakang Bapak Ibu ya. Setelah itu masuk, kalian disambung kepada fase kedua. Fase kedua ini lamanya adalah 30 tahun. Fase khilafah ala minhajin nubuwah. Fase kalian dipimpin oleh para khalifah-khalifah Rasulullah yang memimpin dengan cara kenabian. Ini selama 30 tahun. Fase kedua juga berakhir. Lalu kata Rasulullah, masuklah kalian pada fase ketiga. Fase ketiga ini yang paling lama, lamanya 1227 tahun. Fase ini kalian dipimpin oleh para khalifah-khalifah, tetapi sudah menggunakan sistem kerajaan. Panggilannya tetap sang khalifah ya, tapi sistem yang dipakai adalah sistem kerajaan. Dan sepakat seluruh ahli sejarah, fase ketiga ini sudah selesai. Kapan itu? Runtuhnya khilafah Islamiyah Al-Utsmaniyah di Turki pada tanggal 3 bulan Maret tahun 1924. Berarti sudah 96 tahun yang lalu ya, berakhir fase ketiga. Berarti kita sekarang ada di fase keempat. Oke, sebelum saya sebutkan fase keempat ini apa, fase pertama, kedua, ketiga, dunia ada dalam pimpinan Islam. Dunia ada dalam pimpinan Islam. Tapi baru 2/3 dunia yang dipimpin oleh Islam. Baru 2/3 dunia, belum lagi total. Nah, kemudian Islam kehilangan khilafahnya. Islam tidak punya lagi kepemimpinan dunia. Pada fase keempat, ini adalah fase kita, saya perbesar ya, saya perbesar. Pada fase keempat ini, orang-orang muslim tetap banyak, negeri-negeri muslim tetap ada di seluruh dunia, tapi dipimpin oleh orang-orang yang diktator. Termasuk Arab Saudi, Pak. Arab Saudi itu pemimpinnya sekarang ada pimpinan yang diktator. Uni Emirat Arab, semuanya. Indonesia juga termasuk. Maka inilah mulkan jabarian, fase kediktatoran. Fase kediktatoran. Dan ini tidak lama, ini tidak lama. Lebih kurang hanya 100 tahunan. Jangan sangka ini lama. Dan untuk fase kelima, 15 negara terkuat di dunia yang memiliki intelijen terbaik dan terhebat di dunia, tahun 2012 sepakat mengatakan, ketika di New York mereka melakukan rapat raksasa tertutup hanya khusus untuk pakar-pakar intelijen dunia ini dari 15 negara tercanggih dan terhebat di dunia, diprakarsai oleh NIC. Sepakat mereka mengatakan yang akan memimpin dunia kelak di atas tahun 2020-an ke atas adalah khilafah Islamiyah. Ini orang-orang kafir yang ngomong, Pak. Para pakar intelijen dunia yang bicara di New York, dan ini ada di New York Times, ada di majalah bergengsi Amerika Serikat. Sebagaimana KGB Rusia mengatakan bahwa 2025 Islam sudah kembali memimpin seluruh dunia. Ini pernyataan KGB Rusia. Sementara CIA, intelijen Amerika Serikat, mengatakan mulai dari 2020 ke atas ini khilafah Islamiyah sudah kembali menggenggam dunia. Jadi ini berkaitan dengan orang yang nggak karu-karuan benci-benci khilafah itu. Ini bahasa Al-Quran dan juga ada hadisnya ini. Ya, di dalam Al-Quran Allah menyebutkan bahwa kamu kelak akan diberikan oleh Allah kepercayaan kembali memimpin seluruh dunia. Ini suratnya surat fase kelima ya, surat An-Nur. Surat An-Nur itu surat yang ke-24.
ayat yang ke-55, bisa dilihat itu surat An-Nur surat ke-24 ayat yang ke-55. Allah menyebutkan kamu akan kembali diberi oleh Allah kepercayaan memimpin kembali seluruh dunia. Dan dalam hadis ini, dalam hadis yang saya bacakan sekarang ini, ternyata Islam kelak akan memimpin 100% dunia ini. Kalau sebelumnya hanya 2/3, ke depan Islam akan pimpin 100% dunia ini. Dan ketika itu dunia betul-betul dalam keadaan puncak kedamaian. Orang hidup di bumi seolah hidup dalam surga. Allahu Akbar. Dalam surga, tidak ada satupun di muka bumi ini ada orang miskin. Rumah sakit sepi karena orang sehat semua. Penjara-penjara kosong karena orangnya jadi baik. Ya, dan Islam menjadi dominan di seluruh dunia. Ini bukan mimpi, ini ayat Al-Quran. Ini adalah hadisnya sahih. Ya, memang kondisi umat Islam sekarang kelihatan lemah, nggak berdaya dan seterusnya. Tetapi ini adalah suatu kenyataan yang wajib terjadi, seperti wajibnya terjadi setelah ujung malam terbitnya matahari. Itu kan wajib terjadi. Walaupun Dracula, vampir, hantu, pocong, gombel, kuntilanak dan lain-lainnya tidak setuju matahari terbit, matahari tetap akan terbit. Jadi orang yang setuju khilafah Islamnya akan wujud nanti, biar saja mereka kepangkangan sendiri. Ini tetap akan wujud. Dan ini sudah akhir fase keempat. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Baik, setelah mengkaji ini, cuma ada kabar yang kurang baiknya di fase kelima ini. Apa? Di fase kelima ini kata Rasulullah, jumlah laki-laki dibandingkan dengan jumlah wanita pada fase kelima loh ya, 1 berbanding 50. 1 laki-laki 50 wanita. Nah, kenapa senyum-senyum Pak? Ada apa nih? Bu, bapak senyum Bu. Ada minat? Sayangnya bapak-bapak yang ada minat nih kayaknya sudah di alam barzakh. Silahkan lanjutkan minatnya nanti di alam barzakh sana. Pertanyaannya, kenapa Ustaz kok jumlah laki-laki 1 berbanding 50? Jawabannya ada di ujung fase keempat. Pada masa ini Allah menjadikan hampir seluruh negeri sedunia laki-lakinya terlibat dalam peperangan, pertempuran, penyelamatan tanah air, penyelamatan kehormatan keluarga, agama. Laki-laki yang paling banyak di depan. Banyaklah yang meninggal dunia, baik muslim atau non muslim. Ini yang paling banyak meninggal dunia, laki-laki di ujung ini. Dan itu sebentar lagi Pak. Singkatnya saya sebutkan pada Bapak sekarang, seluruh negara-negara yang ada di Laut Cina Selatan, Taiwan, Filipina, Thailand, Vietnam, Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam menolakkan Cina mengatakan Laut Selatan itu milik mereka. Lalu akhirnya menggunakan senjata sebanyak-banyaknya untuk membuktikan kami menguasainya. Amerika bawa 3 kapal induk dengan pesawat tercanggih sudah dibawa semua. Australia juga siap menghadapi Cina dan Indonesia juga siap menghadapi Cina. India di perbatasan Cina sebelah sebelah barat berbatasan dengan India di lembah Golan. Itu sekarang sudah ratusan ribu tentara masing-masing perbatasan mempersiapkan diri. Sekarang ada ketegangan tingkat kedua lebih tegang lagi dari sebelumnya. Persiapan perang juga Cina melawan India. Sementara di Laut Mediterania, Yunani akan berhadapan dengan Turki dan Erdogan sudah mengatakan siap perang. Kalau memang kalian ingin mengganggu kami di tanah air kami, perang. Ternyata Perancis berpihak kepada Yunani dan sudah mengirim kapal induknya, kapal perangnya. NATO dari Eropa sepakat membantu Yunani dan Amerika juga sudah mulai petata-petenteng membawa kapal induknya juga ke Laut Mediterania. Mesir persiapan perang besar-besaran pula dengan Turki di Libya dan juga bahkan siap membantu Yunani di Laut Mediterania. Kaum muslimin, Rusia sekarang ini sudah mulai ribut di Suriah dengan Amerika dan Israel. Rusia juga berkomplot dengan Turki untuk siap perang melawan Israel dan Amerika Serikat. Wahai kaum muslimin, ternyata rasa ngilu di sini ngaruh juga kepada penyampaian saya Pak. Ya, antara menanggung antara ngilu dengan ini megang ini sakit ini, tapi nggak dipegang gimana lah. Ya. Baik kaum muslimin yang kami muliakan. Jadi kondisi perang itu sekarang sudah diambang pintu.
negara sudah terancam menuju kepada perang. Apalagi Bapak Ibu tahu, konsulat jenderal dan bahkan kedutaan Amerika Serikat yang ada di Hong Kong, Tiongkok, ya, itu sudah ditutup. Sudah tahu itu? Bahkan bendera Amerika Serikat sudah diturunkan di daratan Tiongkok. Kemudian konsulat jenderal Republik Rakyat Tiongkok yang ada di Amerika Serikat juga sudah ditutup. Seluruh diplomatnya sudah diusir pulang. Seluruh mahasiswanya yang jumlahnya puluhan ribu disuruh pulang, diusir pulang. Tidak boleh lagi masuk Amerika Serikat. Dahsyat nih kaum muslimin. Oke, sekarang wahai hamba Allah yang kami muliakan, berapa lama sih kira-kira antara start ke finish ini? Nah, ini satu rahasia besar nih. Pengajian besar kita lanjutan kedua ini adalah berapa lama sih antara start ke finish? Bapak mau tahu berapa lamanya? Waktunya berapa lama menurut hadis-hadis yang ada? Mau tahu? Dari Nabi diutus sampai terjadinya tanda besar kiamat yang ketujuh itu berapa lama? Mau tahu tidak? Kalau mau tahu berarti ini adalah sesi kedua. Tapi sekarang, karena saya nggak tahu nanti masih sempat lagi kemari atau tidak. Terus terang saya katakan nyampe ke sini ini perjuangannya dahsyat sekali. Kalau lah nggak ingat saya bahwa ini sudah lama minta tembilahan itu, sudah lama sekali minta, dan saya selalu mengatakan nggak sanggup karena jauh jaraknya gitu ya. Nah sekarang sudah teriakan, tangan pula macam ini. Kemarin itu mau pakai alasan tangan lagi kayak gini, kita pending ya, maunya ngomong kayak gitu, tapi nggak sanggup lagi saya Pak. Sanggup sama apa? Kasihan, nanti saya meninggal dunia, saya punya utang kemari. Nah makanya saya sampaikan niatnya. Oke, Bapak Ibu yang kami muliakan. Ini janji Bapak Ibu, kita bisa siap sampai selesai. Saya nggak akan ambil banyak. Setelah saya ngomong sekarang ini, paling banyak paling lama setengah jam ke depan baru kita tutup selesai. Jadi tolong sabar, jangan yang berniat pulang. Kalau perlu nanti kita sholat sunat syuruk, habis itu kita lanjutkan lagi setengah jam pokoknya, dan kita pun selesai ditutup dengan doa. Setuju? Oke, gimana? Insya Allah ya. Bismillah. Baik kaum muslimin yang kami muliakan. Bu, ibu ini belakang bisa ngeliat nggak tulisan saya? Enggak ya? Oh enggak. Tapi kedengaran suaranya ya Bu ya? Jelas kan? Oke, yang merekam di dekat ini nanti tolong disebar saja kepada warga kita, jamaah kita semuanya. Yang punya handphone, nah bersyukurlah bisa melihat dari dekat ketika di shooting oleh teman-teman kita ini. Baik Bapak Ibu, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Berapa lama sih jarak kita dari sini kemari? Saya lanjutkan. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Ini berarti 5 fase kita sekarang sudah ada di sini. Baik, secara ringkas, di mana terjadinya tanda besar kiamat yang pertama? Di ujung fase keempat. Ini dia. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ini tanda besar kiamat yang pertama. Bumi dibungkus oleh kabut yang sangat gelap, gulita, bersatu dengan asap yang teramat sangat tebal berasal dari langit, ya. Dan peristiwa ini disebut oleh Allah dalam Al-Quran dengan sebutan dukhan. Apa namanya? Dukhan. Bumi gelap gulita, tidak ada satu pun cahaya matahari yang kelihatan. Di bagian manapun bumi ini tidak ada, gelap gulita. Orang tidak bisa menentukan kapan siang kapan malam. Dan peristiwa ini disebut dengan dukhan. Dukhan ini lamanya kata Rasulullah 40 hari 40 malam. 40 hari 40 malam. Setelah dukhan, paling lama 2 tahun setelah dukhan, terjadi tanda besar kiamat yang kedua, yaitu Dajjal pun muncul. Kalau Dajjal sekarang, dalam keyakinan saya dia sudah lepas. Dia sudah lepas. Karena tanda-tanda lepasnya Dajjal dalam hadis Sahih Muslim sudah lengkap di zaman kita. 3 tanda lepasnya Dajjal itu sudah lengkap di zaman kita. Tapi kata Rasulullah, sejak dia lepas, dengan kemunculannya ke tengah manusia ada jeda waktu. Nah kalau saya sangat yakin, dan bahkan saya sudah pimpin jamaah dan rombongan ke Palestina untuk melihat dalam hadis Sahih Muslim tanda-tanda lepasnya Dajjal itu sudah ada. Ya, Dajjal sekarang saya sangat yakin, hakul yakin bahwa Dajjal itu sudah lepas. Tapi kemunculannya nanti akan ada faktor penyebab dia akan muncul ke tengah-tengah. Kapan itu? Ketika Israel lenyap dari peta dunia. Ketika Israel lenyap dari peta dunia. Dan ini arah kepada Israel mau dilenyapkan itu, apalagi Turki sudah mengumumkan akan menghapuskan Israel dari Palestina selama-lamanya. Allahu Akbar.
dan Hamas didukung 100% oleh Turki, dan ini menjadikan Turki sangat dimurkai oleh Amerika Serikat sekarang ini, ya. Sementara Turki untuk seluruh Eropa dan NATO yang terkuat adalah Turki. Dan Turki sudah mengambil pesawat tercanggih di dunia, pesawat yang kecepatannya melebihi kecepatan suara, dan itu adalah pemiliknya Rusia, S-400, di mana F-35-nya Amerika Serikat masih kalah jauh daripada S-400-nya Rusia. Turki dah beli itu, siap tempur habis-habisan. Dan Turki bersumpah setelah Hagia Sophia dijadikan masjid kembali, Erdogan bersumpah akan merdekakan Masjidil Aqsa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sementara ada satu negara terkuat di muka bumi yang tak ada satupun negara sanggup mengalahkannya walaupun dikeroyok rame-rame. Tahu tak Bapak? Siapakah negara apakah yang tidak terkalahkan itu? Palestina. Palestina. Salah, Palestina belum pernah menang. Kalau ini menang terus. Siapa? Kapan dia menang kalau Iran? Indonesia. Mencret-mencret kita menghadapi masalah kita di sini. Negara yang terkuat dan tak terkalahkan adalah negara yang dibuat oleh Nabi Muhammad di fase keempat. Summa takunu imaratin, kemudian bermunculanlah imarat-imarat, dan summa takunu imaratin wa rahmah, dan imarat itu adalah rahmat. Imarat yang dimaksud di sini adalah Emirat Islamiyah Taliban Afghanistan. Ketika bumi masih dikuasai oleh dua negara superpower, Amerika Serikat bumi sebelah barat, Uni Soviet bumi sebelah timur. Uni Soviet menyerang sejadi-jadinya dan menghancurkan Emirat Islamiyah Taliban di Afghanistan. Apa yang terjadi, Pak? Uni Soviet hancur berkeping-keping dan lenyaplah statusnya sebagai negara terkuat dunia, ya. Kemudian Amerika Serikat dia manfaatkan PBB, dia keroyok dengan pakai NATO agar Emirat Islamiyah Taliban di Afghanistan tumbang dan hancur. Malah yang terjadi apa? Pulang dalam keadaan rugi besar dan malu. Mayat-mayatnya dikirim dari berbagai negara-negara Uni Eropa, balik hancur lebur mereka menghadapi Emirat Islamiyah Taliban di Afghanistan. Kemudian tinggallah Amerika seorang diri mencoba melawan. Akhirnya 2018 Amerika mengibarkan bendera putih tanda ngaku kalah, lalu pulang dalam keadaan malu. Sekarang Emirat Islamiyah Taliban menata kembali internalnya dalam memerintah sesuai dengan syariat Islam di dalam negeri Afghanistan. Tidak ada yang sanggup mengganggu Emirat Islamiyah Taliban sekarang, nggak ada. Dikeroyok dan berambil oleh negara hebat aja, mereka yang keok semua. Dan Emirat Islamiyah Taliban juga sudah bersumpah, demi Allah, bila kami sudah selesai menata, kami akan siapkan pasukan untuk membebaskan Masjidil Aqsa. Dan saya sangat yakin dengan Emirat Islamiyah Taliban, karena mereka bukan jago ngomong, tapi mereka adalah petarung real yang telah mengalahkan dua negara superpower. Allahu Akbar. Dan Nabi menyebutkan ciri-ciri yang akan menjadi pasukan Imam Mahdi itu. Mereka jangkung-jangkung, mereka kurus-kurus, pakaian mereka begini, sorban mereka begini, mereka memiliki hati sekuat gunung, dan mereka tidak pernah dikalahkan, mereka selalu mengalahkan, dan mereka berbendera hitam bertuliskan La ilaha Muhammad Rasulullah. Dan itu ada pada ini Turki. Bisa jadi Turki nanti gabung dengan mereka, Hamas gabung dengan mereka, mereka bergabung dengan Turki, mereka bergabung dengan Hamas. Allahu a'lam. Cuma saya yakin sekali bahwa syarat Palestina dibebaskan adalah ketika Baitul Maqdis dijajah kembali. Saat itu kalian akan membebaskannya, kata Rasulullah. Dan 2018 penjahat yang bernama Donald Bebek dari Amerika Serikat. Setuju Donald Bebek? Ya, jangan Donald Trump dah, Donald Bebek. Dengan sombong mengklaim bahwa Yerusalem adalah ibu kotanya Israel. Lalu 123 negara dipimpin oleh Turki menyatakan penolakan dan kemarahan. Tak peduli si Donald Bebek ini. Dia teruskan, bahkan dipindahkannya kedutaan besar Amerika Serikat yang ada di Israel, di Tel Aviv, dipindahkannya ke Yerusalem. Sejak itu resmi Baitul Maqdis Yerusalem dikuasai kembali oleh musuh. Dan disinilah dia nanti kamu akan bebaskan Baitul Maqdis di akhir zaman, lalu Palestina akan mengumumkan berdirinya Khilafah Islamiyah. Ternyata Khilafah Islamiyah itu nanti di Palestina berdirinya, bukan di Jakarta. Apalagi 9. Kenapa orang Jakarta mencak-mencak? Kenapa orang-orang Indonesia yang sekuler takut-takut? Khilafah ancaman Pancasila, ancaman terhadap NKRI, ancaman moyangmu.
Ini nggak ada takutnya apa, nggak ada bahayanya apa-apa. Justru kata Rasulullah dan Allah sendiri berfirman, wujudnya khilafah Islamiyah akan mewujudkan kedamaian paling sempurna di muka bumi. Bayangkan Pak, penjara aja kosong, saking baiknya dunia ketika itu. Tidak ada satupun binatang buas di hutan yang mau mencelakai siapa saja. Bahkan serigala, rombongan serigala berjumpa dengan domba yang tercecer, mereka akan giring domba itu bergabung kembali dengan komunitasnya, lalu serigala kembali ke tengah hutan. Saking damainya hidup di fase kelima. Harta kekayaan yang ada di muka bumi muncul ke permukaan, sehingga orang tidak perlu pakai tambang-tambang lagi. Orang mengambil dengan mudah. Semua orang kaya, zakat tidak akan ada lagi yang menerima. Jangankan zakat, hadiah emas 2 genggam telapak tangan dikasih. Orang beriman mengasih kepada tetangganya. Semua tetangga menolak, dan tetangga berkata, aku telah banyak memiliki di rumahku dan aku tidak membutuhkannya. Engkau adalah tetanggaku yang soleh dan beriman. Itu semua terjadi pada fase kelima. Lalu apa yang ditakutkan dari fase kelima ini? Tidak ada. Jadi kaum muslimin, ayo, sekarang berapa lama sih dari start ke finish? Berapa lama dari start ke finish? Ini yang perlu kita ketahui. Bismillah. Kaum muslimin, start, finish. Hanya saja hadis yang menceritakan ini bukanlah hadis yang sahih, tetapi dia masuk dalam hadis ahad. Menurut para ulama ahli hadis, hadis ahad ada adabnya kalau mendengarkan hadis ahad. Adab yang pertama, hadis ahad tidak boleh dijadikan sebagai pijakan keyakinan, akidah. Yang kedua, hadis ahad tidak bisa dijadikan sebagai dalil untuk urusan usuluddin. Yang ketiga, hadis ahad ketika bertentangan dengan hadis yang lebih kuat di atasnya langsung diabaikan. Keempat, hadis ahad ketika dia bertentangan dengan hadis yang keempat, hadis ahad ketika disampaikan kepada publik wajib sampaikan status hadis itu. Saudara, ini hadisnya hadis ahad ya, apalagi hadisnya hadis dhaif ya, apalagi ini hadis dhaif, wajib sampaikan ini hadis yang dhaif ya, seperti yang saya lakukan sekarang. Yang kelima, hadis dhaif bisa dipakai dalam urusan fadailul a'mal, urusan fadail amal, motivasi amal. Makanya jamaah tabligh, kenal nggak dengan jamaah tabligh? Jamaah tabligh itu punya buku fadail amal, buku pegangan. Di dalamnya ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif. Hadis dhaif bisa dipakai dalam urusan fadail amal. Maka kitab itu tidak masalah menjadi rujukan untuk amalan. Yang keenam, hadis dhaif masih perkataan Rasulullah. Ini kesepakatan para ulama ahli hadis, masih perkataan Rasulullah. Maka siapa saja yang mengejek, menghina, melecehkan hadis dhaif, pada hakikatnya dia mengejek dan menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi perkataan Rasulullah tetap lebih dimuliakan daripada perkataan kiai, ustaz, dai, habib, buya, ulama. Perkataan Rasulullah walaupun hadis yang dhaif. Kenapa hadis dhaif masih perkataan Rasulullah? Adab yang ketujuh, hadis dhaif kalau berbicara tentang akhir zaman cukup dijadikan sebagai pengetahuan dan ilmu saja tanpa dijadikan sebagai keyakinan. Paham? Oke. Dan terakhir, hadis dhaif kalau didukung oleh hadis dhaif yang sangat banyak jalurnya, riwayatnya, maka hadis dhaif itu naik satu tingkat ke atas menjadi hasan li ghairi. Nah, sekarang saya sampaikan, Nabi berkata, sejak saya diutus sampai berakhir umat ini ya, di fase kelima, kalian akan menjalani hidup seperti umur umat Yahudi di bumi ini, yaitu dari Nabi Musa ke Nabi Isa, dipotong dengan umur umat Nasrani, yaitu dari Nabi Isa ke Nabi Muhammad. Umur umat Yahudi adalah 2000 tahun, umur umat Nasrani hanya 600 tahun. 2000 kurang 600 berapa? 1400. Ini dari Abu Daud. Nabi mengatakan umur umatku adalah umur umat Yahudi dikurangi umur umat Nasrani, hasilnya 1400 Hijriah. Ya, Ustaz, kalau 1400 Hijriah, kita sekarang sudah 1442 Hijriah, Ustaz. Berarti hadis ini kebablasan. Belum. Sebab apa? Ada lagi kelompok hadis yang lain, dan ini hasan li ghairi dari Abu Daud. Nabi berkata, umur umatku di muka bumi ini sejak beliau diutus oleh Allah sebagai Nabi dan Rasul sampai umatnya serentak Allah wafatkan di muka bumi dengan peristiwa terjadinya tanda besar kiamat yang ketujuh. Umur umatku di muka bumi ini di sisi Allah sebenarnya hanya 1 hari saja, tapi Allah menambahkan untuk umatku setengah hari lagi. Semoga umatku tidak menjadi lemah karena Allah menambahkan mereka setengah hari lagi. Pertanyaan saya, wahai ayah bunda, bapak ibu, saudara, 1 hari di sisi Allah berapa lama kita menghitung di dunia?
1000 tahun, betul. Surat As-Sajdah ayat 5. Coba lihat. Surat As-Sajdah ayat 5. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfasanah mimma ta'uddun. Satu hari di sisi Allah kalian menghitungnya di dunia 1000 tahun. Nah, kata Rasulullah tadi apa? Umur umatku di sisi Allah hanya 1 hari tambah setengah hari. Berarti berapa? Ada 2 hadis. Pertama 1400, yang kedua 1500. Nah, sekarang ini adalah domainnya para ulama ahli hadis. Apa kata para ulama ahli hadis? Ada 2 kelompok hadis. Maka jumhur ulama ahli hadis mengatakan antara start ke finish umur umat ini adalah antara 1400 ke 1500. Di antara ini habislah umat Islam di muka bumi. Kalau begitu Pak Dake itu lamu leko. Lamu atau sebentar lagi? Sebentar lagi atau masih lama? Syekh Ibn Rajab Al-Hambali mengeluarkan redaksi bahasa yang paling bijaksana. Apa kata beliau? Umur umat Nabi Muhammad ini dari sejak start ke finish loh ya, lebih dari 1400 Hijriah, tapi takkan lewat dari 1500 Hijriah. Takkan lewat dari 1500 Hijriah. Bayangkan itu. Berapa lama lagi cuma tersisa di depan kita. Sebentar lagi. Wahai ayah bunda sekalian, wahai saudaraku, setelah mendengarkan kajian ini, apa yang bisa Bapak Ibu kerjakan? Masihkah kita berpikir untuk mencari dunia buat 7 turunan ke depan? Carilah dunia, jangan ditinggalkan. Habis dengan pengajian ini jangan pula bertekad ambu pensiun lah sudah kok. Setelah dengarkan pengajian ini langsung buat surat pengunduran diri. Mengingat, menimbang, sudah dekat kiamat, memutuskan saya pensiun muda. Saya mau fokus ibadah. Salah. Bukan seperti itu target kita menyampaikan ini. Target saya menyampaikan ini ayah bunda, bapak ibu, saudara-saudaraku adalah seperti yang terjadi kepada para sahabat. Para sahabat sangat mampu diyakinkan oleh Rasulullah bahwa kiamat sudah sangat dekat. Sangat yakin para sahabat. Yang terjadi pada mereka apa? Hilang semangat hidup mereka. Oh tidak. Malah semangat hidup mereka makin menyala-nyala. Prinsip mereka, ini sudah mau kiamat. Sebentar lagi dunia akan berakhir. Saya harus menjadi manusia yang paling berarti hidup di dunia ini. Umur saya yang ada harus saya pakai untuk beramal soleh sebanyak-banyaknya. Umur yang ada harus saya pakai untuk mencetak pahala sebanyak-banyaknya. Saya harus paling berguna di mata Allah untuk agama. Saya harus berguna di mata Allah untuk membela Rasulullah SAW. Akhirnya yang pengusaha memaksimalkan usaha mereka, setiap untungnya tolong dakwah Rasulullah, kan begitu. Yang ahli politik, yang ahli birokrasi, yang ahli administrasi, yang ahli pertanian, yang ahli peperangan, semuanya menggunakan keahlian mereka untuk merapat kepada Rasulullah dan membela Islam ini. Para konglomerat juga tampil, ahli pertanian, perkebunan, semuanya tampil untuk bela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tahajud mereka dahsyat, duha mereka tidak mau ketinggalan, puasa Senin Kamis, puasa sunat mereka kerjakan. Kenapa demikian? Karena mereka berkeyakinan tak lama lagi dunia ini kiamat. Nah, ini kesimpulan terakhir kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tinggal 10 menit lagi, habis itu kita tutup dengan doa. Terakhir kata Rasulullah, bila besok ada yang mengumumkan, bila diumumkan kepada kalian dan itu ilmunya pasti, besok terjadi kiamat, sementara masih ada 1 butir biji kurma di tangan kalian pada saat itu, kata Rasulullah, tetap tanamlah biji kurma itu. Loh, Nabi Muhammad kan tahu biji kurma kalau ditanam sekarang 4-5 tahun yang akan datang baru mulai berbuah. Sementara besok dah mau kiamat. Kenapa Nabi masih tetap menyuruh tanamlah hari ini? Itu apa artinya? Ini artinya adalah sedekat apapun huru-hara bencana akhir zaman, petaka dan kita musnah meninggal semua di penghujung fase keempat ini, kan tak lama lagi kayaknya para laki-laki habis nih. Kalau dilihat-lihat ini merinding juga kita Pak ya. Tak lama lagi kita semua akan berpindah ke alam barzakh. Sudahlah, sedekat apapun, apa yang bisa kamu lakukan ketika kamu masih hidup di dunia ini? Lakukan sesuatu walaupun kau tak sempat menyaksikan hasilnya. Selama itu mulia di sisi Allah, selama itu baik di sisi Allah, lakukan.
Contoh, bapak mau mendirikan pesantren atau mendirikan masjid, didengar kajian ini udah mau kiamat ini. Untuk apa lagi pesantren? Mungkin beberapa tahun ke depan sudah perang di mana-mana, sudah kacau, perang dunia ketiga, sudah bencana-bencana besar, habis semuanya. Jangan kayak gitu. Walaupun hasilnya 10-20 tahun yang akan datang, jadi nggak jadi, hari ini bisa kita berbuat hal yang positif. Lakukan terus, Pak. Lakukan terus. Yang penting sekarang Bapak, oh kalau begitu saya tidak boleh lagi nambah hutang. Stop, saya berhutang. Saya kembangkan saja yang ada, hasilnya saya manfaatkan untuk tabung akhirat saya. Hasilnya saya manfaatkan untuk membela negara, bela Islam, bela dakwah para ulama dan seterusnya. Dan sisanya saya pakai untuk menghadapi hari-hari berat ke depan. Begitu prinsip kita Bapak Ibu. Jangan sampai mendengarkan pengajian ini pulang dicubit anaknya. Nak, kau dengar ceramah tadi? Dengar, Mak. Nak, kau dengar ceramah tadi? Dengar, Pak. Gimana? Kau udah tamat mau tamat ini SMA kelas 3. Masih yang lanjut kuliah? Enggak, Pak. Bagus. Kita besok fokus ibadah aja lagi. Itu yang salah. Itu yang salah. Pengusaha tetaplah jadi pengusaha, pedagang tetaplah jadi pedagang seberapa mampunya, tapi semua yang kita lakukan dalam dunia ini bertekadlah hanyalah untuk akhirat saja. Baik, sampai di sini paham semua? Sudah dekat kita atau masih lama? Apakah masih semangat cita-cita kita menumpuk-numpuk dunia? Masih semangat kita menumpuk dunia? Kejar dunia, tetapi jadikan untuk akhirat kita. Gitu maksudnya, Pak. Ya, jangan tinggalkan dunia. Itu juga sebuah kesalahan besar. Dan saya menolak setiap orang yang mengklaim saya tinggalkan PNS saya karena mendengarkan ceramah Ustaz Zulkifli Muhammad Ali. Saya katakan saya tidak pernah mengajarkan demikian. Itu kamu saja yang dengarnya sepotong-sepotong. Kalau dengar itu sampai sepenuhnya lah, ya. Dengar sepotong-sepotong itu bahaya. Bapak Ibu, baik, semoga sampai di sini ada sebuah energi baru timbul di hati Bapak Ibu untuk kalau demikian bukan saatnya lagi saya berleha-leha dengan waktu. Saya harus mengambil waktu ini sebaik-baiknya memperbanyak prestasi akhirat saya di dunia. Perbanyak prestasi akhirat di dunia dibuat, ya. Di dunia dibuat, baik ibadah, amalan soleh, menyambung tali silaturahmi, bela Islam dan sebagainya, termasuk kepada apa-apa yang bisa Bapak Ibu lakukan dalam rangka menggugurkan dosa-dosa. Perbanyak tabungan-tabungan akhirat dengan dunia yang kita miliki. Begitu, setuju Bapak Ibu? Barakallahu fikum. Matahari sudah terbit, kita sudah cukupkan sampai sini kajian kita. Tapi ada dua pengumuman mau saya sampaikan. Semoga Bapak Ibu tidak ketinggalan dalam semangat akhiratnya setelah mendengarkan kajian ini, insyaallah taala. Ayah bunda sekalian, pertama yang mau saya sampaikan, alhamdulillah saya sekarang sudah di Payakumbuh, Sumatera Barat. Selama ini melanglang buana dari Sabang sampai Merauke sampai ke luar negeri. Sekarang saya fokus Payakumbuh, saya mendirikan pesantren. 3 kampus kita, 1 di tengah kota, 2 di perbatasan kota, ketiga di kabupaten 50 kota, ya. Alhamdulillah ayah bunda sekalian, santri-santri kita sudah 15 orang menjadi santri penghafal Quran yang terbaik, alhamdulillah. Bahkan kami tidak malu-malu lagi sodorkan pada pemerintah Provinsi Sumbar kalau diperlukan untuk perlombaan tahfiz tingkat provinsi atau nasional, kami siap lepaskan santri kami. Sudah mungkin, Pak, dan sudah bisa membaca Al-Quran 30 juz tanpa melihat Al-Quran hanya dalam 7 jam 10 menit. Masya Allah, tanpa melihat Quran, lancar. Dan di depan guru-guru dari Timur Tengah, mereka melihat ini anak-anak sudah alhamdulillah. Padahal kita baru berjalan tahun 3 masuk tahun keempat. Ini anak-anak sudah kokoh-kokoh dengan izin Allah, tentunya dengan nikmat Allah. Kemudian kita juga mengajarkan kepada mereka akhlak dan adab. Mereka kita ajarkan akidah dan ibadah yang sangat baik, dan mereka sudah jauh berubah. Kami berharap ke depan Asia Tenggara ada pusat pendidikan yang terbaik ada di Sumatera. Sumateranya di mana? Di Sumatera Barat. Sumatera Baratnya di mana? Di Payakumbuh Kabupaten 50 kota. Sebagai salah satu di antara mengembalikan sejarah. Sejarah dulu kan orang gali ilmu kemana, Pak? Ke Sumbar. Betul tidak? Dari Filipina orang datang, dari Malaysia orang datang, dari Brunei orang datang, dari Singapura orang datang belajar ke Sumatera Barat. Kami bukan ngajak fanatik pada Sumbar, ya, tapi kenyataannya seperti kata Soekarno, di Sumbar itu banyak orang-orang yang memiliki otak yang sangat besar dan bisa mengguncang dunia dan merubah dunia. Baik, saya sekarang ada di sana. Sekarang ada sebuah kerja besar yang saya sampaikan pada Bapak Ibu. Kampus kami yang di kota ini sekarang masjidnya adalah 4 kali 15. 4 kali 15 itu pun terbuat dari bambu. Terbuat dari bambu.
Sekarang ada tokoh dari Timur Tengah, dari Arab Saudi mengatakan, siapkan tanahmu, kami akan bangunkan masjid yang layak untuk pesantren, untuk warga. 2 hari yang lalu, tetangga sebelah pesantren itu punya tanah 1.500 meter. Tanah bagus sekali, pas nempel langsung dengan pesantren kita. Apa katanya? Kami jual tanah ini kepada pesantren, tapi dengan harga sangat murah. Harga tanah situ Pak, udah 500.000 satu meter. Dan mereka akan jual pada kita 170.000 per meternya. 170.000. Luas tanahnya ada 1.500. Nah, ini kemana saya dapatkan dana? Dalam kondisi seperti ini. Dapat oleh kita tanah, insya Allah yang bangunkan ada. Dan pahalanya mengalir kepada setiap yang ikut membebaskan tanah itu. Sekarang saya imbau Bapak Ibu, setuju Bapak Ibu kita bebaskan bersama-sama tanah itu? Kita bangunkan masjid Allah di sana, dan membangunkannya biarkan hamba Allah yang dari Timur Tengah sana, tapi tanahnya dari kita, maka pahalanya mengalir selama tanah itu dipakai untuk agama Allah. Siap Bapak Ibu? Bismillah, Allahu Akbar.